Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Integrated Marketing Communication ingin mempresentasikan yaitu segmentation, targeting, and positioning. Nah, ini tim kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Mujidul Mujid. Yang kedua ada Rizky Bagus Zurmi. Yang ketiga ada Diah Ayu Ragasiwi. Yang keempat ada Rizka Septiani. Yang kelima ada Syifa Andarliana Putri. Dan ada yang terakhir ada Nervina Ivana. Oke, langsung aja masuk ke materi. Yang akan yang pertama ada introduction. Web 1 ini memberikan model proses Markom dan menjelaskan berbagai bentuk keputusan fundamental dan implementasi, mengikuti pertimbangan kebutuhan pelanggan dan manfaat yang dicari. Proses segmentasi pasar dapat dianggap sebagai titik awal untuk semua keputusan Markom. Dengan demikian, tujuan dari bab ini adalah untuk menggambarkan bagaimana praktisi Markom melalui proses segmentasi dan membidik calon pelanggan. Nah, bab ini berfokus pada 4 rangkaian dasar atau karakteristik segmentasi yang secara tunggal atau bersama-sama mempengaruhi apa yang dikonsumsi orang dan bagaimana mereka menanggapi komunikasi pemasaran, segmentasi perilaku, psikografi, demografi, dan geodemografi. Next. Nah, selanjutnya ada segmentation basis. Behavioral segmentation, kan skenario sebelumnya menjelaskan inti dan dari segmentasi perilaku, yaitu bentuk segmentasi ini didasarkan pada bagaimana orang berperilaku atau berkenan dengan produk daripada dalam hal sikap dan gaya hidup mereka, atau yang disebut dengan psikografi, usia mereka, pendapatan atau etnis yang disebut demografi, atau di mana mereka tinggal disebut dengan geodemografi. Namun terkadang data perilaku tidak ada. Next. Nah, selanjutnya ada segment and the market segmentation process. Nah, segmen pasar ini adalah sekelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama. Proses segmentasi pasar adalah tindakan membagi pasar menjadi kelompok pelanggan berbeda yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran terpisah. Nah, proses segmentasi ini tentu dapat membantu mengarahkan dan memperhitungkan sumber daya markom secara efisien. Next. Nah, mengikuti pertimbangan kebutuhan pelanggan dan manfaat yang dicari, berikut merupakan langkah-langkah utama dalam proses segmentasi pasar. Yang pertama ada market segmentation, yaitu ada identifikasi basis dan kembangkan profil. Yang kedua ada market targeting, ada kembangkan ukuran dari segmen dan pilih segmen target. Yang ketiga ada market positioning, yang pertama ada kembangkan posisi untuk setiap segmen target, dan yang terakhir ada mengembangkan bauran pemasaran untuk setiap segmen sasaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Delvina. Oke, jadi selanjutnya ini kita mau bahas tentang segmentasi demografis. Segmentasi demografis ini adalah segmentasi yang membagi pelanggan menjadi beberapa kelompok berdasarkan info demografis. Seperti yang bisa kita lihat di sini, itu ada berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan jenis pekerjaan, maupun berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, segmentasi demografis ini tuh adalah segmentasi yang paling populer karena segmentasi ini tuh paling mudah dan dapat diandalkan prosesnya. Oke, next. Nah, keuntungan dari menggunakan metode segmentasi demografis ini tuh ada apa aja sih? Yang pertama itu kita dapat mengetahui keinginan dan atau kebutuhan konsumen kita. Terus kita juga dapat menentukan tujuan yang terukur dan sistem pemasaran bisnis yang lebih efektif. Kita juga dapat meningkatkan pemasaran yang dipersonalisasi. Kita juga dapat membuat lebih banyak produk yang relevan dan dapat juga memelihara hubungan pelanggan dan mengamankan retensi serta loyalitas. Next. Oke, jadi di sini kita mau bahas segmentasi demografis lebih jelas terkait subsegmentasinya, yaitu berdasarkan umur. Next.
Oke, pertama itu ada preschoolers. Preschoolers ini tuh isinya adalah anak-anak yang berusia 5 tahun ke bawah. Nah, mereka ini biasanya tertarik pada barang-barang seperti mainan anak-anak, barang furnitur untuk anak-anak, pakaian anak-anak, makanan buat anak-anak, dan sebagainya. Nah, seperti yang kita tahu, mereka ini kan masih kecil-kecil banget, jadi mereka belum ada ketertarikan terhadap produk, dan yang tertarik itu jadinya orang-orang tua mereka gitu. Next. Nah, selanjutnya ini ada elementary school age children. Ini tuh isinya anak-anak SD yang biasanya tuh sekitar usia 6 sampai 11 tahun. Nah, pemasaran pada segmentasi ini dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan produk dengan sesuatu yang dapat menarik perhatian anak-anak pada segmentasi elementary school age children ini. Seperti yang kita bisa lihat dari contoh-contoh barang di situ, itu tuh ada kayak pasta gigi Colgate yang kolaborasi sama kartun Batman. Itu tujuannya biar anak-anak tuh tertarik sama produk ini berdasarkan kemasannya gitu. Next. Nah, selanjutnya ini adalah twins. Twins ini tuh golongan anak-anak yang sebenarnya juga udah nggak tepat ya buat disebut anak-anak, tapi juga belum tepat juga buat disebut remaja. Mereka ini usia 8-12 tahun, dan mereka ini cenderung menyukai hal-hal yang dianggap keren. Kalau kita ingat dulu tuh zaman-zaman generasi kita ini SMP itu kan dulu ada yang namanya Musical.ly, dan banyak banget anak-anak yang ikutan bikin Musical.ly karena Musical.ly ini dianggap keren. Terus juga ada Squishy, terus ada juga dulu ada topi yang trending itu kayak di sini topi Adidas ini, karena hal-hal itu tuh semua tuh dianggap keren gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya ada teenagers. Teenagers atau remaja ini adalah anak-anak remaja adalah usia yang berusia 13-19 tahun. Nah, sebagian besar dari mereka itu ternyata mengeluarkan pengeluaran mereka untuk dihabisi di makanan, terus ada pakaian juga, aksesoris, video game, mobil, elektronik, sepatu, atau untuk kebutuhan-kebutuhan hobi mereka kayak musik, film, dan acara. Kayak mungkin mereka juga pakai buat kayak beli Spotify, beli top up buat game, dan sebagainya. Next. Nah, selanjutnya ini ada young adults atau dewasa muda. Itu mereka yang baru masuk usia-usia dewasa ya. Itu ada yang umur 20-34 tahun. Barang-barang yang mereka lebih sering beli di antara generasi-generasi lain itu ada makanan-makanan yang dijual di pom bensin, atau sama aja nih makanan-makanan yang dijual di Alfamart gitu-gitu. Terus mereka juga beli alat-alat olahraga atau pakaian olahraga. Mereka juga beli makanan organik, atau mereka juga pakai uang mereka untuk tato, tindikan, minuman berenergi, serta minuman alkohol. Next. Nah, selanjutnya ini lebih tua lagi, itu ada middle age, itu mereka yang usia 35-54 tahun. Mereka ini cenderung tidak mengikuti tren dan tidak mudah diyakinkan. Jadi maksudnya di sini, kalau misalnya untuk generasi-generasi muda tadi itu bisa diyakinkan lewat sosial media, kalau mereka ini lebih percaya sama pemasaran yang menyertakan bukti konkret gitu, yang udah pasti kualitasnya. Nah, mereka ini biasanya tertarik sama barang-barang furnitur, barang-barang alat dapur, atau pakaian juga mereka masih tertarik. Next. Nah, yang terakhir ini ada mature consumers. Mereka ini sebenarnya dapat dipecah lagi menjadi olders, yaitu usia yang 55-64 tahun, elders usia 65-74 tahun, dan the very old itu mereka yang 75 tahun ke atas. Sama kayak middle age, mereka ini cenderung percaya sama iklan yang menyertakan bukti konkret. Dan mature consumer ini rata-rata itu tertariknya sama produk-produk yang untuk kesehatan kayak vitamin, obat, gigi palsu, atau mungkin mereka juga tertarik untuk investasi rumah. Tetapi ada juga loh sebagian dari mereka yang biasanya itu yang punya kaum tua yang punya banyak duit, itu biasanya mereka tertarik juga untuk memenuhi kebutuhan hobi mereka gitu. Kayak kalau misalnya kalian tahu Harley Davidson itu kan merek motor terkenal ya yang
ternama, ternyata tercatat bahwa Harley Davidson ini tuh pembelinya rata-rata berusia 46 tahun ke atas, alias mereka yang pria-pria tua ini. Oke, next. Oke, selanjutnya the ever-changing American household, maksud atau Amerika yang selalu berubah dalam rumah tangganya. Rumah tangga mewakili entitas perumahan independen, baik properti sewaan, misalnya satu kamar atau apartemen, atau properti yang dimiliki, misalnya rumah bergerak, kondominium minimum, atau rumah. Pada tahun 2015 ada sekitar 124,6 juta rumah tangga di Amerika Serikat. Di antaranya 81,7 juta, maksudnya 66% adalah rumah tangga keluarga, yaitu 2 atau lebih banyak orang terkait yang menempati rumah tangga, dan 42,9 juta yaitu 34% dari 124 tadi rumah tangga yang non-family. Rumah tangga semakin banyak jumlahnya, menyusut ukurannya dan berubah karakter. Keluarga tradisional Amerika yaitu pasangan menikah dengan anak di bawah 18 tahun mewakili 28% dari semua rumah tangga Amerika. Sedangkan pada tahun 1960, keluarga semacam itu merupakan hampir 50%. Jumlah rumah tangga baru telah tumbuh 2 kali lipat. Jadi pada zaman itu, tahun 1960, Amerika itu rata-rata menikahnya itu umur 18 tahun. Secepat populasi, sedangkan ukuran rumah tangga telah menurun. Pada tahun 1950, keluarga merupakan hampir 90% dari semua rumah tangga. Sedangkan pada tahun 2015, kurang dari 67% adalah unit keluarga. 37, The Changing Commission, Marketing, Communion, Cutters, Webs, FSP, Other Files. Nah, yang selanjutnya adalah popularitas etnik perkembangan. Amerika selalu menjadi tempat peleburan, itu menjadi lebih dari itu dalam beberapa dekade terakhir. Kelompok etnis terbesar di Amerika Serikat adalah Hispanik dan Afrika Amerika. Dan etnis minoritas pada 2014 mewakili hampir 38% populasi di Amerika Serikat. Untuk memulai discussion, kami berdasarkan sensus terakhir Biro Sensus Amerika, populasi Amerika yang diperkirakan pada tahun 2014 didistribusikan dengan catatan berikut, yaitu white atau non-Hispanic 62,2%, Hispanic of and race 17,4%, Black not Hispanic 12,4%, Asian 5,2%, Others 2,8%. Jadi itu semua totalnya 100%. Orang Afrika Amerika non-Hispanik merupakan sekitar 40 juta orang pada tahun 2014, atau sedikit lebih dari 12% dari populasi Amerika Serikat. 41 orang Afrika Amerika lebih dicirikan oleh kesamaan mereka daripada oleh warna kulit. Warisan yang didasarkan pada awal perbudakan, sejarah diskriminasi, peluang perumahan yang terbatas, dan secara historis hanya partisipasi parsial dalam banyak aspek budaya mayoritas. Meskipun situasi ini telah berubah menjadi lebih baik, masih ada perbedaan yang jelas antara budaya dan akses di pasar. Selanjutnya, Afrika Amerika. Afrika Amerika non-Hispanik merupakan sekitar 40 juta orang pada tahun 2014, atau sedikit lebih dari 12% dari populasi Amerika Serikat. Afrika Amerika lebih dicirikan oleh warisan umum mereka daripada warna kulit. Warisan yang didasarkan pada permulaan perbudakan, sejarah diskriminasi, peluang perumahan yang terbatas, dan secara historis hanya partisipasi parsial dalam banyak aspek budaya mayoritas. Meskipun situasi ini telah berubah menjadi lebih baik, masih ada perbedaan yang mencolok antara budaya dan akses di pasar. Namun, 4 alasan menjelaskan mengapa orang Afrika Amerika adalah konsumen yang menarik bagi banyak perusahaan. Jadi pada zaman itu, orang Afrika Amerika adalah orang-orang yang dicirikan dari warna kulitnya dan dari permulaan perbudakan sama sejarah diskriminasi. Jadi yang pertama, usia rata-rata orang Afrika Amerika jauh lebih muda daripada orang segmen lainnya. Yang kedua, Afrika Amerika terkonsentrasi secara geografis dengan sekitar 3/4 dari semua orang kulit hitam
tinggal di 16 negara bagian. California, Texas, Illinois, Louisiana, Alabama, Georgia, Florida, Carolina Selatan, Carolina Utara, Maryland, Michigan, Ohio, dan lain-lain. Yang ketiga, Afrika Amerika cenderung membeli produk prestis dan bermerek dalam proporsi yang lebih besar daripada segmen lainnya, daripada orang lainnya. Total daya beli orang Afrika Amerika cukup besar, diproyeksikan menjadi 1,3 triliun pada tahun 2017. Meskipun angka-angka yang mengesankan ini, banyak perusahaan tidak melakukan upaya khusus untuk berkomunikasi dengan orang Afrika Amerika. Karena tadi sejarahnya itu orang Afrika Amerika adalah sejarah-sejarah dari orang yang didiskriminasi atau berawal dari perbudakan. Next. Oke, selanjutnya ini kita akan bahas mengenai psikographic segmentation. Jadi segmentasi psikografis ini adalah teknik kualitatif ya. Terus yang fokusnya itu pelajarin apa aja sikap pelanggan terhadap produk kita. Pakai metode ini itu bisa memanfaatkan sifat psikologis manusia, misalnya seperti keinginan, minat, nilai, tujuan, dan pilihan gaya hidup yang digunakan sehari-hari oleh mereka. Tujuan utama dari psychographic segmentation ini adalah untuk lebih memahami perasaan konsumen secara lebih baik, sehingga pemasaran itu bisa dilakukan secara lebih tepat oleh marketer. Terus secara umumnya itu psikografis kan biasa dipandang sebagai analog dengan demografi. Nah, secara analogi, demografi itu bisa menjelaskan siapa calon konsumen untuk suatu produk. Terus kalau untuk psikografi sendiri itu lebih cenderung menjelaskan mengapa mereka ingin membeli suatu produk. Dalam dunia marketing dan sales, demografi dan psikografis itu akan saling melengkapi dan saling membutuhkan satu sama lain. Dan tujuan utama dari segmentasi pasar kan adalah memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan ya. Terus itu bisa dihubungkan dengan berbagai variabel demografis, geografis, dan juga psikografis. Nah, ini tuh sangat penting dalam penargetan pemasaran. Jadi, perusahaan itu bisa lebih paham dan tahu gimana sih konsumen itu mau beli produk kita. Jadi dengan adanya segmentasi ini tuh perusahaan bisa membuat strategi serta bauran pemasaran yang lebih baik dan sesuai dengan produk mereka. Terus pada segmentasi psikografi ini tuh ada kelemahan ya. Yang utamanya itu adalah banyaknya variabel yang melibatkan penilaian subjektif sehingga sulit diukur. Meskipun demikian, mereka ini itu penting karena nilai, tujuan, dan keinginan, serta minat dan pilihan gaya hidup itu kan mewakili elemen emosional dan dapat menjelaskan mengapa konsumen tersebut mau melakukan pembelian. Boleh di next? Oke, jadi selanjutnya itu ada variabel dari segmentasi psikografis. Yang pertama itu ada kepribadian, yang kedua ada gaya hidup, yang ketiga ada minat, yang keempat ada sikap, dan yang kelima itu ada nilai. Jadi kalau untuk kepribadian itu atau personality itu seorang ahli bernama Joseph Chris itu dia membagi jadi 7 kategori. Yang pertama itu ada belongers, itu adalah orang-orang yang mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka. Terus mereka itu tidak suka menonjol di antara yang lainnya. Yang kedua itu ada kepribadian achieve. Jadi orang-orang ini tuh lebih suka yang ngejar target gitu dan nggak suka wasting time gitu. Jadi orangnya itu biasanya sih sibuk dan ambis ya gitu. Terus buat yang ketiga itu ada kepribadian emulators. Nah dia ini orangnya ambisius juga, cuma nggak punya ahli khusus gitu untuk capai tujuan tersebut. Jadi motivasi seorang emulators ini untuk membeli produk itu agar tampak sukses, yang mana mungkin di luar kemampuan mereka. Jadi mereka itu
mungkin bisa membeli produk tiruan ya untuk kasih kesan kalau dia itu bisa beli produk tersebut gitu. Terus yang keempat itu ada saviors, itu dia itu cirinya bisa mengejar kesuksesan mereka sendiri, tapi mengejarnya itu untuk dunia sekitar mereka aja gitu loh, jadi bukan yang buat di lingkup luas. Terus ada yang keempat yang kelima itu ada doomsdayers itu. Mereka adalah kombinasi antara saviors dan belongers. Mereka itu punya cara hidup sendiri dan cenderung tidak bergantung pada orang lain. Jadi jika dia udah suka suatu merek atau produk, terus orang berkepribadian doomsdayers ini bakal sangat loyal terhadap produk tersebut. Yang keenam ada integrators, itu yakni mereka itu terdiri dari orang-orang yang berkepribadian achievers plus saviors. Jadi mereka ini udah kerja keras, terus udah gitu ambisius juga. Jadi nggak hanya untuk diri sendirinya juga, tapi untuk dunia mereka dia bakal capai itu. Terus yang ketujuh ada survivalist. Nah, jadi orang yang berkepribadian ini tuh terdiri dari orang-orang yang berjuang untuk mengumpulkan uang. Mereka itu biasanya menghabiskan lebih banyak uang untuk barang kebutuhan dan sangat memikirkan sebelum mengeluarkan uang gitu. Dan yang kedua itu kan ada gaya hidup atau lifestyle. Jadi gaya hidup ini mewakili pilihan yang dibuat oleh seseorang. Misalnya pengeluaran untuk pembelian suatu produk. Terus yang ketiga itu ada minat atau attitudes. Hal ini mengacu pada cara pandang seseorang tuh terhadap dunia luar tuh gimana, termasuk aspek sosial, ekonomi, hingga politik. Dan yang keempat itu ada minat atau interest. Jadi minat atau interest ini merupakan keinginan untuk tahu atau belajar oleh seorang individu. Jadi perusahaan itu bisa mengamati melalui hobi ataupun kebiasaan individu tersebut saat menggunakan media dan waktu luang mereka. Misalnya nih, ada orang yang suka sepak bola. Mungkin sekali dalam seminggu menghabiskan waktu mereka itu ada di lapangan bersama teman-temannya. Mereka juga bisa ngadain acara nonton pertandingan klub bareng bersama teman-temannya gitu. Terus mereka akhirnya mau beli berbagai souvenir atau atribut dari klub bola tersebut. Dan yang kelima itu ada nilai atau value. Ini tuh mewakili prinsip atau standar perilaku individu, termasuk tentang apa yang penting dalam hidup. Misalnya ketika seseorang memiliki perhatian yang tinggi terhadap lingkungan, mereka itu bisa untuk mengkonsumsi hanya produk-produk yang ramah lingkungan. Gitu. Boleh di next. Yang selanjutnya itu ada cara mengumpulkan data psikografis. Mengumpulkan data psikografis ini membutuhkan upaya yang lebih banyak ya daripada data demografis atau geografis yang sifatnya lebih mudah daripada psikografis. Jadi sumber data psikografis ini berasal dari yang pertama itu ada survei konsumen. Ini merupakan cara yang paling umum yang biasa kita temui. Surveinya dapat dilakukan secara online ataupun konvensional atau bertatap langsung dengan calon customer. Terus survei ini biasanya mengajukan beberapa pertanyaan berupa kuesioner untuk menggambarkan kepribadian seseorang. Yang kedua itu ada wawancara konsumen. Ada sedikit perbedaan terhadap survei konsumen karena di dalam wawancara ini biasanya lebih banyak mengandalkan pertanyaan-pertanyaan langsung gitu. Terus yang ketiga itu ada diskusi dengan staff customer service atau penjualan. Mereka kan orang-orang yang berinteraksi langsung dengan konsumen ya. Jadi mereka itu bisa aja nanyain beberapa pertanyaan kepada pelanggan saat berinteraksi langsung. Yang keempat itu ada menggali data digital atau big data. Nah, dalam saluran data digital ini kan perusahaan tuh bisa dapat banyak data psikografis dari
customer. Selain juga tentang perilaku pembelian konsumen dan latar belakang mereka juga bisa dicari melalui big data tersebut. Boleh di next. Oke, yang selanjutnya itu ada segmentasi demografi. Jadi geodemografi itu adalah studi tentang populasi dan karakteristiknya, dibagi berdasarkan wilayah geografis serta melibatkan penerapan teknik pengelompokan untuk mengelompokkan lingkungan dan wilayah yang serupa secara statistik. Sumber data utama untuk penelitian ini adalah sensus penduduk. Namun perioditas data sensus itu kan tinggi. Sumber lain seperti penilaian pengadilan negara, penilaian properti, dan data-data pajak dan rumah tangga itu juga bisa digunakan untuk geodemografi ini. Dalam bidang pemasaran, geodemografi ini dapat jadi penting banget dalam segmentasi pasar. Setelah segmentasi tersebut, prevalensi dan preferensi masing-masing kelompok dapat ditentukan. Di antaranya area preferensi tinggi kemudian dapat diidentifikasikan dan selanjutnya ditargetkan untuk pemasaran dan penjualannya. Di sini kan ada poster burger gitu ya di India. Jadi kan di India tuh orangnya kurang suka makan daging sapi. Jadi tuh McD itu mengolah daging sapi itu diganti dengan menu Frank Maharaja Mac. Jadi burger rasanya itu jagung gitu. Jadi biar orang-orang India itu bisa makan burger tanpa harus makan dagingnya. Boleh di next. Nah, ada keuntungan dari segmentasi geodemografi. Yang pertama itu ada efektivitas, yang kedua ada kemudahan dalam pengoperasian, dan yang ketiga itu ada pemanfaatan sumber daya secara optimal, dan yang keempat ada kurangnya tekanan. Boleh di next. Selanjutnya yaitu target market. Target market merupakan sekelompok calon konsumer yang memiliki potensi terhadap perusahaan. Menurut Kotler dan Armstrong, target market merupakan sekelompok pembeli atau konsumen yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang sama yang menjadi tujuan dari promosi perusahaan. Lalu, next. Nah, ketika perusahaan berhasil membagi segmentasi konsumen berdasarkan demografi, perilaku, dan lainnya, maka selanjutnya yaitu perusahaan harus menentukan target market yang akan dituju. Menurut Kotler, terdapat 5 syarat efektif sebuah segmen, yaitu yang pertama, measurable atau terukur, yaitu sejauh mana informasi yang berguna ada pada segmen tersebut, seperti bagian terkecil yang terdapat dalam segmen, tingkat daya beli dalam segmen tersebut, dan karakteristik lainnya yang berguna untuk perusahaan dalam mengukur potensi pasar. Yang kedua yaitu ada substansial, yang mana segmen tersebut merupakan yang cukup besar atau yang berpotensi menguntungkan perusahaan, sehingga cocok untuk menjadi target market perusahaan. Yang ketiga yaitu accessible atau dapat diakses. Sejauh mana perusahaan dapat memfokuskan upaya pemasaran mereka pada segmen tersebut. Lalu ada differentiable, yaitu produk yang dapat dibedakan dari kompetitor lainnya. Differentiable ini juga merupakan segmen yang dibedakan dan akan merespons secara berbeda terhadap perubahan elemen dan program bauran pemasaran. Yang terakhir yaitu ada actionable, yaitu sejauh mana program dapat dirumuskan dan diimplementasikan oleh perusahaan berdasarkan sumber daya yang ada. Next. Kriteria sebelum menentukan target market, yaitu sebelumnya
perusahaan harus memastikan segmen pasar yang menjadi target cukup besar dan dapat menguntungkan. Lalu harus berdasar pada keunggulan kompetitif produk, dan yang terakhir yaitu target pasar sebaiknya didasari pada situasi persaingannya. Selanjutnya yaitu ada brand positioning. Brand positioning ini merupakan gambaran yang mewakili fitur, manfaat, atau citra utama yang diwakili oleh merek di benak konsumen. Kita juga dapat menyimpulkan bahwa brand positioning ini merupakan penilaian produk di mata konsumen berbeda dengan produk pesaingnya berdasarkan keunggulan yang dimiliki sehingga konsumen lebih membeli produk yang ditawarkan perusahaan. Misalnya yaitu, bisa di next. Bisa di next kok. Nah, contohnya ini itu adalah Apple. Apple ini dia memposisikan bahwa produk mereka itu merupakan produk yang berdesain berteknologi tinggi. Lalu contoh lainnya yaitu Volvo. Volvo ini dia memposisikan produknya yaitu akan keamanan. Lalu Disney mereka itu di benak konsumen atau positioningnya mereka berkaitan dengan keajaiban. Next. Udah belum. Lalu selain untuk oleh maka dari itu, faktor yang harus perusahaan cermati yaitu yang pertama proporsi nilai dan manfaat yang diberikan perusahaan. Yang kedua yaitu capaian yang telah dihasilkan perusahaan. Yang ketiga itu segmen pasar dan pelanggan yang ditargetkan. Yang keempat ada atribut yang menjadi keunggulan produk atau merek. Yang kelima originalitas dan posisi sebagai perusahaan atau merek. Next. Nah, brand positioning ini terbagi menjadi beberapa, salah satunya yaitu benefit positioning. Benefit positioning ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu fungsional, simbolik, dan pengalaman. Next. Nah, positioning berdasarkan kebutuhan fungsional, yaitu merek diposisikan dalam hal kebutuhan fungsional, mencoba untuk memberikan solusi untuk masalah konsumsi konsumen saat ini atau masalah potensial dengan memecahkan masalah konsumen. Sehingga pemasar barang-barang konsumen juga secara teratur menarik kebutuhan konsumen akan kenyamanan, keamanan, kebaikan, kesehatan, kebersihan, dan sebagainya. Yang semua merupakan kebutuhan fungsional yang dapat dipenuhi oleh manfaat merek. Contohnya yaitu pada iklan dari Crocs, dia mempromosikan produknya itu bahwa mereka tuh nyaman dipakai untuk nyaman, ringan, dan tahan bau, sehingga konsumen memiliki kenyamanan akan produk mereka. Next. Nah, kebutuhan simbolik. Kebutuhan simbolik ini merupakan kemampuan merek ini untuk memenuhi kebutuhan non-fungsional atau simbolis. Positioning dalam hal kebutuhan simbolik mencoba untuk mengasosiasikan kepemilikan merek dengan kelompok, peran, atau citra diri yang diinginkan. Daya tarik untuk kebutuhan simbolik termasuk yang diarahkan pada keinginan konsumen untuk peningkatan diri, keanggotaan kelompok, afiliasi, altruisme, dan kebutuhan abstrak lainnya yang melibatkan aspek konsumsi yang tidak diselesaikan oleh manfaat produk praktis. Contohnya yaitu Wardah. Next. Yang terakhir yaitu ada kebutuhan pengalaman. Dalam hal ini,
merek diposisikan agar konsumen memiliki merek yang diposisikan untuk memenuhi kebutuhan pengalaman, dipromosikan sebagai merek yang luar biasa dan memiliki nilai sensorik yang tinggi. Contohnya yaitu ada Sprite, yaitu mereka mengkomunikasikan bahwa produk mereka itu benar-benar nyegarin. Oke, selanjutnya next. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang atribut positioning, yaitu sebuah merek dapat diposisikan dalam hal atribut atau fitur tertentu asalkan atribut tersebut mewakili keunggulan kompetitif dan dapat memotivasi pelanggan untuk membeli merek itu daripada penawaran kompetitif. Atribut produk seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut dapat dibedakan sebagai terkait produk atau tidak terkait produk. Next. Nah, yang pertama ada produk relate, yaitu desain produk yang lebih ramping, bahan yang lebih unggul, dan lebih banyak pilihan warna hanyalah beberapa dari atribut yang hampir tidak ada habisnya yang dapat memberikan landasan untuk memposisikan merek. Jika merek Anda memiliki keunggulan produk, pamerkan, terutama jika keunggulan itu adalah sesuatu yang benar-benar diinginkan, konsumen dalam kategori produk akan memotivasi mereka untuk bertindak. Berikut ada gambar, yaitu misalnya untuk menarik orang-orang yang peduli terhadap keamanan produk, iklan Toyota pada gambar memposisikan tempat untuk mereka sehingga 8 dan meningkatkan kapasitas penyimpanan, namun di dalam kendaraan yang tidak membosankan. Adalah memposisikan terkait produk yang berbeda dengan tujuan kepada orang tua dan kakek nenek yang khawatir tentang memiliki cukup uang untuk anak dan cucu, namun juga ingin mereka bersenang-senang juga di dalam mobil tersebut. Next. Selanjutnya ada non-product, relate, usage, and user imaginary. Sebuah merek diposisikan sesuai dengan citra yang terkait dengan cara penggunaan. Gambar penggunaan menggambarkan merek dalam hal penggunaan spesifik dan mungkin unik yang dikaitkan dengannya. Merek juga dapat diposisikan menurut jenis orang yang menggunakannya. Ini citra pengguna dengan demikian menjadi ciri khas merek. Merek dan orang-orang yang digambarkan menggunakan menjadi hampir sama. Memposisikan merek melalui citra pengguna dengan demikian berarti untuk mengasosiasikan merek dengan representasi seperti ikon dan jenis orang yang digambarkan dalam iklan sebagai pengguna khas merek tersebut. Berikut yang di samping ada iklan dari Ralph Lauren. Pada gambar iklan tersebut tidak dapat menjelaskan tentang bagaimana macam item pakaian yang dibawa oleh pengecer atau brand tersebut. Sebaliknya, fitur iklan yang paling menonjol adalah model menarik mencerminkan posisi Ralph Lauren sebagai pemilik khas barang dagangannya. Next. Selanjutnya ada repositioning a brand, yaitu strategi reposisi merek. Brand repositioning adalah salah satu alternatif yang dapat diimplementasikan oleh pemasar untuk dapat bertahan dan tampil lebih sebagai pemenang yang terjadi di pasar konsumen. Strategi reposisi merek harus diimplementasikan pada momentum yang tepat untuk dapat memberikan hasil dan dampak yang efektif dalam peningkatan pangsa pasar. Menurut Ramesh Kumar, seorang profesor marketing dari India, memberikan persyaratan waktu, situasi, dan kondisi yang tepat untuk mempraktikkan reposisi merek. Next. Nah, berikut adalah beberapa kondisi yang tepat untuk mengimplementasikan strategi reposisi merek, yaitu yang pertama, pada waktu banjirnya penawaran produk baru. Strategi reposisi merek dapat dilakukan ketika terjadi banjir penawaran baru yang berpotensi untuk menggeser posisi dari merek yang sudah mapan. Yang kedua ada pada saat merek yang sudah mapan tidak dapat memberikan penawaran akan fitur atau varian yang sama dengan yang telah ditawarkan oleh merek yang baru. Yang ketiga ada ketika citra temporer
dibutuhkan pada kategori-kategori produk tertentu sebagai akibat dari adanya perubahan psikografis konsumen. Yang keempat, ada jika suatu merek ingin mengganti target pasar mereka karena minat pembelian yang rendah atas suatu kategori produk. Kemudian yang kelima, ada ketika suatu merek ingin mengkomunikasikan penawaran-penawaran baru yang lebih menarik, eksekusi komunikasi pemasaran yang kurang tepat juga turut mempengaruhi efektivitas positioning yang dilakukan oleh pemasar. Next. Nah, selanjutnya ada marketing mix development, yaitu strategi pemasaran terpadu terdiri dari koordinasi setiap elemen dalam bauran promosi, misalnya perikanan, promosi penjualan, media sosial, dan lain-lain. Satu sama lain dengan elemen dari bauran pemasaran perusahaan sehingga mereka bicara dengan satu suara dengan pelanggan. Jadi langkah terakhir dalam proses segmentasi adalah menerapkan elemen bauran pemasaran ke setiap segmen berdasarkan positioning sebelumnya. Salah satu fungsi dari marketing mix adalah berkaitan dengan fungsi perantara, yaitu perantara antara pelanggan yang akan terkait dengan perusahaan termasuk dalam aktivitas transaksi. Dengan melakukan pemasaran, pelanggan bisa membeli produk yang perusahaan tawarkan. Dalam kegiatan tersebut, otomatis menjadi pertukaran. Untuk penerapan marketing mix development dalam perusahaan besar yang terkini adalah pada berbagai layanan yang disediakan oleh Gojek, misalkan saja Gokar. Unsur dari jasa ini atau jasa yang diberikan Gojek dalam Gokar itu sendiri kemudian menjadi target mereka dalam untuk mengenalkan layanan ojek secara online. Distribusi dan promosi dilakukan melalui media digital. Kemudian poin tersebut menjadi implementasi dari unsur flash dan promotion. Sedangkan Gojek menyediakan berbagai macam tentang harga atau price sesuai dengan pilihan mobil dan jauhnya jarak yang dipilih pelanggan. Next. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dari pembahasan materi segmentasi STP, yaitu pembahasan materi kali ini telah menekankan pentingnya proses segmentasi dan penargetan, menentukan bagaimana upaya merek harus diarahkan pada kelompok konsumer tertentu berdasarkan pertimbangan perilaku, psikografis, demografis, atau geodemografis adalah keputusan awal yang paling mendasar dari semua keputusan. Kemudian, semua keputusan berikutnya terkait dengan erat dengan segmentasi awal dan keputusan penargetan ini mungkin cara yang paling diagnostik untuk menargetkan konsumen adalah dengan mengidentifikasikan perilaku pembelian mereka di masa lalu dalam kategori produk yang membuat keputusan penargetan oleh manajer merek. Komunikator pemasaran juga mengelompokkan pelanggannya menggunakan pengetahuan tentang aktivitas, minat, dan pendapat mereka, atau secara kolektif gaya hidup mereka untuk memilih, memahami apa yang diinginkan orang, dan bagaimana kemudian mereka menanggapi iklan tersebut. Dan bentuk komunikasi pemasaran lainnya yang telah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Oke, baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung hubungi tim kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.